Egy Maulana Fikri buka suara usai dikritik netizen dan performanya menurun di Timnas Indonesia. Pemain Dewa United Egy Maulana Fikri bersyukur akhirnya bisa kembali diberikan kepercayaan untuk membela Timnas Indonesia. Egy masih diberikan kepercayaan oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Egy sebelumnya sudah dipanggil Shin Tae-yong saat melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dalam laga itu, Egy bermain dari babak kedua dan sukses mencetak 1 gol sehingga membawa tim Merah Putih menang atas Turkmenistan. Sebelum melawan Turkmenistan, Egy sudah tidak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Egy terakhir kali dipanggil ke Timnas Indonesia pada Maret 2023 untuk laga FIFA Matchday melawan Burundi. Tapi ketika itu ia tak bisa memenuhi panggilan lantaran sedang pemulihan cedera. Egy pun bercerita mengapa permainannya sempat menurun sehingga tidak dipanggil lagi ke Timnas Indonesia dari Maret sampai September. Kata Egy, setiap pemain harus bermain secara tim, bukan individu. Egy menegaskan bahwa ia selalu menampilkan permainan terbaiknya demi bisa dilirik ke Timnas Indonesia. Tidak ada kata menyerah yang diterapkan oleh pemain Egy. Egy sebelumnya juga dipercaya untuk bermain membela Timnas U24 Indonesia di Asian Games 2022. Shin Tae-yong sengaja usik posisi Asnawi Mangkualam, pertaruhan 3 pemain bintang di Timnas Indonesia. Posisi bek sayap kanan Timnas Indonesia akan jadi medan untuk gigi 3 pemain berkualitas. Seperti diketahui, Shin Tae-yong sudah merilis daftar 26 pemain yang akan membela skuad Garuda di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Salah satu hal yang menarik adalah melihat pilihan di sektor bek sayap kanan Timnas Indonesia. Posisi tersebut akan diperebutkan oleh Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, dan Zaki Ashraf. Asnawi Mangkualam tentu jadi prioritas untuk menempati posisi bek sayap kanan Timnas Indonesia. Dengan formasi 3 bek andalan Shin Tae-yong, posisi tersebut akan diisi pemain yang siap bertarung untuk bertahan dan menyerang. Dari pilihan yang ada saat ini, Asnawi jadi pemain yang paling sering diandalkan di Timnas. Sejauh ini dia sudah bermain dalam 32 pertandingan bersama skuad Garuda. Status kapten yang dia dapatkan jadi hal yang sulit untuk diambil alih oleh pemain lain. Namun Shin Tae-yong diprediksi tidak akan dengan mudah memberikan posisi tersebut. Memanggil Zaki Ashraf di detik-detik akhir memberikan sinyal bahwa pos bek sayap kanan Timnas Indonesia semakin memanas. Sandy Walsh jadi pemain yang memiliki kans untuk menggeser Asnawi dari posisi tersebut. Namun hal unik terjadi saat Shin Tae-yong memasang Sandy bermain sebagai bek tengah saat debut di skuad Garuda. Saat laga melawan Timnas Turkmenistan lalu, meski tidak bermain di posisi aslinya, Sandy tampil cukup solid dan membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan sekaligus cuan-cuan di laga tersebut. Selain itu, Sandy memiliki nilai tawar yang lebih dengan keunggulannya tampil di beberapa posisi. Saat awal-awal membela KV Mechelen, dia sempat bertugas sebagai bek kiri dan bek tengah. Absennya Jordi Amat di skuad Garuda membuat Sandy berpeluang akan bertugas sebagai bek tengah untuk mengisi posisi tersebut. Trio Sandy, Elkan Bagot, dan Shaina Patinama akan jadi kombinasi yang menarik untuk dinantikan. Datang sebagai pemain muda, Zaki Ashraf bisa jadi pelapis paling efektif dari 2 seniornya tersebut. Zaki jadi salah satu pemain yang sudah paham dengan keinginan Shin Tae-yong saat berada di lapangan. Didikan di TC panjang bersama Timnas U20 Indonesia membuat Zaki Ashraf semakin solid. Selain itu, PSM memberikan yang luas untuk Zaki bisa mengembangkan bakat dan mentalnya di Liga 1. Timnas Indonesia makin garang, Shin Tae-yong dapat pujian tinggi dari pelatih asal Eropa.
Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat pujian tinggi dari juru taktik asal Eropa karena melakukan pekerjaan dengan baik bersama tim Merah Putih. Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong memang cukup berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Tak sedikit pihak yang menilai kualitas tim Merah Putih di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong ini mengalami peningkatan luar biasa. Bahkan ada yang menilai skuad Garuda saat ini adalah generasi emas. Pujian tinggi kepada Shin Tae-yong diberikan oleh pelatih asal Eropa yang menukangi klub Liga 1. Gilbert Agius yang saat ini menjadi juru taktik PSIS Semarang itu tak segan melempar pujian untuk Shin Tae-yong. Ia melihat timnas Indonesia di bawah pimpinan Shin Tae-yong memang mengalami perubahan signifikan. Walaupun Shin Tae-yong belum berhasil membawa timnas Indonesia meraih gelar, tetapi ia tak bisa menutup mata terkait perkembangan timnas Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan membawa timnas Indonesia bisa lolos hingga ke Piala Asia 2024. Selain itu, timnas U23 Indonesia juga sukses lolos ke Piala Asia 2024. Gilbert Agius tentu saja paham betul bahwa menjadi pelatih bukan perkara mudah, apalagi memimpin langsung tim nasional. Dengan keberhasilannya membawa timnas Indonesia hingga tampil di ajang bergengsi, Gilbert Agius pun menilai bahwa Shin Tae-yong telah memahami pesepak bola Indonesia. Ia juga memuji bagaimana Shin Tae-yong memanggil pemain-pemain terbaik tanah air, sehingga membuat timnas Indonesia tampil makin garang di berbagai turnamen internasional. Skuad Garuda saat ini memang menjadi salah satu tim dari Asia Tenggara yang tak bisa dianggap remeh. Salah satunya hal ini telah ditunjukkan saat timnas Indonesia mengalahkan Kuwait dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Bahkan timnas Indonesia mampu mematahkan rekor selama 42 tahun timnas Indonesia yang tak pernah menang atas Kuwait. Timnas Indonesia juga mengalahkan Nepal dengan skor telak. Bahkan di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong, timnas Indonesia untuk pertama kali berhasil lolos ke Piala Asia Senior dalam 15 tahun terakhir. Menurut Albert, Shin Tae-yong tak akan bisa membawa tim Merah Putih melangkah sejauh itu apabila tak memahami karakter pemain Indonesia.